banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman semuanya terkait gaji petugas sensus berapa ya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Desi Elovani Sinorat. Jumlah kakak yang menjadi tanggung jawab petugas sensus gimana ya kak? Mungkin maksudnya berapa ya? Jadi kira-kira nanti petugas sensus akan bekerja pada 10 SLS dengan asumsi masing-masing SLS itu memiliki 50 hingga 60 kakak. Berarti satu orang petugas sensus akan mengerjakan kurang lebih 500 hingga 600 kepala keluarga. Jadi bisa dihitung dalam sehari menyelesaikan berapa kepala keluarga jika waktu yang diberikan selama 15 hari. Itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Nah, dari Dwi Lestari Nugra Hani. Pertanyaannya, sebelum terjun ke lapangan nanti ada pelatihannya ya kak? Nah, ini pasti ada. Jadi semua kegiatan BPS sebelum turun ke lapangan kita ada semacam pelatihan. Nah, bedanya pada Sensus Penduduk 2020 ini, petugas sensus akan melakukan pembelajaran mandiri. Itu bisa melalui TVRI, RRI, grup WhatsApp, YouTube, ataupun media lain. Termasuk juga mungkin nanti dari Koseka ataupun grup-grup WA yang sudah dibentuk nanti bisa diskusi belajar bersama gitu. Jadi nanti teman-teman akan diberikan semacam buku panduan, buku pedoman untuk dipelajari. Bisa juga jika kabupaten kota tempat teman-teman mendaftar menyediakan ringkasan materi agar lebih dipahami, itu juga sangat mungkin gitu. Selanjutnya pertanyaan dari Baharudin Akil. Pertanyaannya, bro, oke bro, mau tanya pakaian untuk petugas sensus ada berapa macam? Nah, ini bagus sekali, unik pertanyaannya. Jadi petugas sensus nanti gak ada pakaian baku, pakaian resmi, namun nanti akan dibekali semacam rompi dan tanda pengenal. Nah, rompi itu nanti akan ada tulisannya petugas sensus dan logo BPS, mungkin sensus penduduk juga. Jadi selama di lapangan teman-teman wajib mengenakan rompi tersebut. Karena apa? Jika tidak mengenakan rompi ditakutkan ada petugas gadungan gitu. Nanti justru akan menyalahgunakan tupoksi dari petugas sensus itu sendiri. Selain itu, dengan mengenakan identitas yang jelas dan lengkap, masyarakat juga akan tahu kalau yang memang yang datang itu petugas sensus. Jadi masyarakat nggak perlu takut memberikan datanya jika didatangi oleh petugas sensus. Oke, pertanyaan berikutnya dari Lisin TV. Pertanyaannya, biasanya apa saja yang ditanyakan kepada responden? Oke, pada sensus penduduk ini nanti untuk zona non-doku mungkin nggak sampai wawancara atau pengisian dokumen, namun cukup verifikasi lapangan saja. Namun untuk zona dopu dan wawancara mungkin nanti akan ditanyakan mengenai keterangan individu, misalnya nama, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan hingga pekerjaan, dan status ataupun keterangan perumahan. Tuh. Jadi pertanyaannya nggak panjang, hanya pada dua pokok utama, yaitu keterangan individu dan keterangan perumahan. Gitu. Oke, berikutnya, ini pertanyaannya panjang dari Bocah Ajaib. Maaf kak, numpang tanya. Kebetulan saya diterima jadi petugas lapangan di Sensus Penduduk BPS Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selamat. Saya mau dong kak gambaran. Saya mau tahu dong kak gambaran berapa jumlah kakak yang harus diwawancara. Karena setahu saya jumlah dalam sebuah survei itu hanya menggunakan data sampling. Jadi kakak yang harus kita dapatkan datanya itu dalam kontrak 15 hari berapa ya kak kira-kira? Nah, ini menarik. Kita harus memahami dulu apa itu perbedaan sensus dan survei. Oke, jadi sensus itu pendataan secara menyeluruh. Kalau survei, pendataan dilakukan pada sebagian saja, pada sampel terpilih. Nah, pada kegiatan ini, Sensus Penduduk tahun 2020, kita tidak melakukan survei, kita tidak mengambil sampel, namun kita melakukan pendataan kepada semua penduduk yang tinggal di suatu wilayah tertentu. Itu. Jadi mungkin dipahami dulu perbedaan antara sensus dan survei. Berapa jumlah kakak? Nah, namanya sensus
kita tidak melakukan sampel, pengambilan sampel. Jadi ya semua KK yang ada di situ kita data semuanya tanpa ada satupun yang terlewat gitu. Nah, untuk jumlahnya kurang lebih 500 hingga 600 KK seperti yang tadi sudah Mas Ul jelaskan pada video sebelumnya. Oke, semoga bisa menjawab ya. Oke Lur, mungkin itu tadi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kita bahas. Jika masih ada pertanyaan yang masih belum jelas ataupun masih ingin bertanya mengenai Zenus menduduk, silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan Mas Ul jawab pada video berikutnya. Terima kasih telah menyempatkan video ini. Selamat bekerja bagi teman-teman yang dinyatakan lolos sebagai petugas Sensus. Selamat mengabdi pada negara, tetap jaga kesehatan, dan salam los gak rewel. Sukseskan pembangunan. Tiba